Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Ibu-ibu, para orang tua, wali, calon peserta didik baru di Mandua Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ulun Jainal Mutakin sebagai eh, bagian koordinator atau penanggung jawab terkait aplikasi PPDB online yang dilaksanakan di Mandua Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2021-2022. Nah, hari ini Ulun akan menjelaskan sedikit, terutama kepada calon pendaftar ya, terkait bagaimana sih pendaftaran online PPDB ini. Oke, informasi pertama yang ingin kami sampaikan adalah Bapak Ibu yang mungkin ingin membaca atau mungkin ingin mengetahui informasi agak detail tentang PPDB ini bisa masuk ke website kami manduakotabjmsca.id. Ini seperti terlihat di gambar di layar. Nanti Bapak Ibu dan para calon peserta didik bisa melihat ada bagian menu yang bertuliskan PPDB online 2021 seperti ini. Ini insya Allah semua informasi terkait PPDB online kami taruh di sini. Termasuk nanti juga tutorial video ini juga ada di sini. Kemudian juga pengumuman insya Allah kami letakkan di sini juga. Oke, ini yang pertama yang kami sampaikan. Kemudian berikutnya, kalau sudah dibaca, sebenarnya aplikasi PPDB kita itu beralamat untuk mengakses aplikasinya ya Bapak Ibu sekalian, itu alamatnya di sini. Kita zoom dulu. Nah, jadi alamatnya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi jangan lupa https seperti ini ppdb.manduakotabjmsca.id. Ini ya Bapak Ibu sekalian, juga anak-anakku calon peserta didik baru bisa dilihat di sini, dan alamat ini bisa diakses di handphone. Kebetulan hari ini saya Ulun ingin mencontohkan mengaksesnya melalui melalui laptop. Oke, seperti ini ya tampilannya ya. Nah, di sini juga nanti kami tegaskan lagi mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus jalur prestasi dan jalur mahat. Karena tanggal 1 sampai tanggal 5 ya kalau tidak salah, ini pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur mahat. Bisa dibaca di sini ya. Oke, kita lanjut ke di sini juga kami jelaskan sedikit tentang teknis pendaftarannya seperti apa. Ini bisa dibaca, nanti bisa di-screenshot juga. Saya nanti ingin mendemokan langkah per langkah mulai dari cara pendaftaran dan mungkin masalah-masalah apa saja yang biasanya ada di saat Bapak Ibu atau calon peserta didik baru mendaftar online ini. Oke, kita langsung ya. Jadi langkah pertama setelah masuk ke halaman sini ppdb.manduakotabjmsca.id, silahkan pilih menu akses belum punya akun seperti ini. Nah, nanti ada muncul menu mendaftar akun baru. Nanti silahkan Bapak Ibu calon peserta didik siapkan data-datanya. Jadi yang pertama ini diisikan dengan nama pendaftar ya. Nama pendaftar, kemudian ini nomor HP. Nomor HP ini boleh nomor HP siapapun, misalkan nomor HP orang tua, nomor HP kakak atau wali, bebas. Jadi nomor handphone ini sebenarnya tidak wajib peserta didik, calon peserta didik maksud kami, tapi boleh nomor HP siapapun yang ada di keluarga. Yang paling penting adalah Bapak Ibu dan calon peserta didik ingat, artinya dicatat lah ini user ini, karena ini berfungsi sebagai username nanti untuk masuk ke aplikasi. Begitu juga alamat email. Alamat email ini bukan diusahakan ya, wajib berupa alamat email yang aktif. Dalam artian misalkan kan zaman sekarang handphone Android ya, Android kan pasti pakai Gmail, pakai ada emailnya lah dan bisa diakses ya kan di HP. Jadi usahakan alamat email ini alamat email aktif dan bisa diakses jika nanti suatu saat Bapak Ibu atau calon peserta didik itu lupa password. Oke, ini ya. Kemudian, nah ini juga yang tidak kalah pentingnya untuk password ini, itu minimal terdiri dari 8 karakter. Jadi 8 karakter itu saya contohkan.
Ini contohnya ya, PPDB 2021. Ini 4 huruf dan 4 angka. Jadi password itu harus minimal 8 karakter, jangan juga misalkan berupa angka semua. Kita contohkan ya, kita langsung contoh. Misalkan kita taruh passwordnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? 8 karakter, kita centang, saya setuju mendaftar. Kemudian kita coba klik mendaftar, bisa kada? Nah, tidak bisa ya. Jadi kalau ada notifikasi merah seperti ini, berarti kita tidak boleh memasukkan password sembarang. Misalkan kita contohkan tadi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak boleh. Tidak diterima oleh aplikasi. Sekarang kita coba lagi. A, B, C, D, E, F, G, H. Kan karena ada 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita centang, kemudian kita klik daftar, kawak ada. Nah, ada kawak juga. Jadi hindari password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian A, B, C, D, E, F, G, H, seperti itu ya. Atau misalkan menggunakan unsur nama. Jadi kita misalkan menggunakan unsur nama, ini kebetulan nama anak saya, masukkan Saskia, misalkan. Saskia itu kan 5 huruf, kemudian kita tambahkan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini Saskia 1, 2, 3. Kita coba ya. Kita klik setuju, kemudian kita klik daftar. Nah, juga tidak boleh. Kenapa? Karena mengandung unsur ada nama apa ya? Nama pendaftar lah di sini. Nah, jadi gunakan kira-kira, jadi cari Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian calon peserta didik baru ini yang ingin mendaftar, usahakan password itu password yang pertama bukan password yang lemah ya, artinya yang terlalu umum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan terlalu umum. A, B, C, D, E 1, 2, 3 pun juga umum dan mudah ditebak. Jadi ganti saja dengan password lain. Oke, ini yang ingin saya contohkan di sini. Ulun contohkan passwordnya misalkan yang sudah ulun siapkan lah PPDB 2021. Tapi ini jangan ditiru lah seperti ini. Artinya ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh, misalkan saya ulun menggunakan PPDB 2021 ya. Jadi nanti pian bisa aja password apa, misalkan pian punya email, passwordnya kan biasanya tahu nih apa. Nah, boleh digunakan, dicoba saja. Jadi nanti kalau misalkan muncul notifikasi merah seperti ini, berarti ada yang something keliru. Karena nanti ada juga merahnya di bagian nomor HP. Nomor HP merah, kemudian email juga merah. Artinya, nah ini saya contohkan ya. Ini contohkan misalkan ini, kemudian emailnya, misalkan ya. Nah, ini seperti ini ya, kita coba. Jadi saya setuju mendaftar, nanti kita lihat apa notifikasi errornya. Nah, tidak bisa kan? Ini tetap merah, kemudian ada peringatan di bagian kolom handphone, kemudian nomor HP maksud saya, kemudian kolom email. Merah dua-duanya, ini maksudnya adalah nomor HP ini sudah pernah didaftarkan ke sistem kami. Kemudian emailnya pun juga pernah dimasukkan atau didaftarkan ke sistem kami. Jadi nanti harap hati-hati Bapak Ibu dan para calon peserta didik baru. Ini untuk penggunaan HP ini hanya 1 kali saja. Nomor HP hanya 1 kali, kemudian email pun hanya 1 kali. Jadi nanti tolong agak berhati-hati lah di sini, di bagian sini. Oke, saya kita kembalikan ya. Semacam ini. Kemudian saya kebetulan lupa alamat emailnya. Oke, ini. Dan ingatkan sekali lagi, email ini nanti berguna ketika kita lupa password. Nanti bisa kita request, minta reset password. Syaratnya Bapak Ibu, calon peserta didik baru harus bisa mengakses email pian. Oke, kita klik ya, saya setuju mendaftar. Iya, ini ada lambang biru seperti ini, maksudnya adalah jika kita klik, nanti Bapak Ibu dan calon peserta didik baru diarahkan ke, ya semacam disuruh membaca lah, disuruh membaca ulang persyaratan pendaftaran. Siapa tahu aja kan mungkin ada yang belum tahu. Jadi misalkan bahwa jalur prestasi di tahun ini itu syaratnya harus memiliki prestasi bidang akademik, non akademik atau hafiz Quran. Jadi minimal
harus hafal Al-Quran minimal satu juz atau bisi prestasi kejuaraan. Kalau tidak punya dua-duanya ini, maka tidak bisa mendaftar. Kemudian persyaratan yang kedua adalah nilai rapotnya itu harus 5 poin di atas KKM untuk mata pelajaran tertentu. Nah, ini kan bisa dibaca di sini nih, persyaratannya, berkas-berkasnya nanti di bawah. Oke, kita kembalikan dulu ke sini. Sudah? Kalau sudah kita baca, kemudian kita klik mendaftar. Nah, jika halaman aplikasi berubah menjadi hijau seperti ini, bertuliskan welcome aboard, please login with your new credential. Ini artinya proses pendaftaran akun baru untuk masuk ke aplikasi PPDB online kami dinyatakan sudah berhasil. Nah, bagaimana cara mengetahui berhasil adanya? Kita masukkan sekali lagi nomor HP yang tadi sudah berhasil kita daftarkan, passwordnya. Ini centang ingat saya ini maksudnya, oh ya tidak bisa ya. Tapi sebenarnya kalau di HP atau di laptop, komputer Bapak Ibu, calon peserta didik, ini bisa. Jadi password username dan password yang sudah kita tuliskan ini bisa kita simpan dengan catatan itu dilakukan di HP sendiri atau di laptop sendiri. Oke, kita login ya, coba login. Nah, jika Bapak Ibu calon peserta didik setelah tadi login, oh kenapa balik lagi ke halaman awal? Ini maksudnya Bapak Ibu dan peserta didik, calon peserta didik itu diharapkan, bukan diharapkan, artinya harus mengklik menu yang kedua. Kalau tadi kan menu belum punya akun, ini karena sudah mendaftar berhasil warna hijau tadi, maka kita pilih yang tombol berikutnya, tombol kedua, sudah punya akun. Kita klik ya. Nah, maka kalian akan diarahkan, Bapak Ibu dan calon peserta didik akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi ini dashboard user namanya, pengguna dari aplikasi PPDB online kami. Langkah apa yang harus Bapak Ibu dan calon peserta didik lakukan adalah yang dilakukan pertama kali itu membuat kalau membuat akun kan sudah nih, jadi memperbaharui profil namanya. Jadi di bagian atas di sini ada tulisan akun saya. Nanti silahkan diklik di bagian foto. Di bagian fotonya ini nanti akan muncul profile kayak gini ya, profile. Jadi kita klik dulu profile. Kemudian kita edit profile. Kita edit profile ya. Kemudian akun saya ini kita ganti menjadi nama pendaftar. Supaya nanti di tampilan di admin, di aplikasi pun akan muncul seperti ini. Ini ya, kemudian email jangan diganti karena tadi sudah terdaftar di sistem. Kemudian pilih gambar. Nah, khusus gambar ini, Bapak Ibu dan calon peserta didik baru harus diperhatikan. Size-nya, ukuran file fotonya itu tidak boleh lebih dari 100 KB. Kemudian filenya pun harus berekstension kalau ada JPG, PNG, atau JPEG. Kadang-kadang juga tidak, ini kan kadang-kadang JPG ini ada yang huruf besar semua tuh. Bisa, kalau kada masuk bisa jadi bukan masalah ukuran, tetapi karena tipe filenya beda. Itu nanti tinggal di rename saja. Saya contohkan ya, Ulun contohkan. Kita klik browse, kebetulan Ulun sudah menyiapkan contoh gambar di sini, di komputer, di laptop Ulun. Ya, kayak gini. Ini kan bisa kita contohkan, misalkan ini pas foto nomor 2. Nah, ini kan tipe filenya adalah JPEG, kemudian size-nya 61,9. Berarti ini memenuhi ketentuan karena di bawah 100. Beda halnya jika Ulun memilih yang ini kan size-nya 138 KB. Jadi lebih dari 100 KB. Dan tipe filenya JPG. Jadi kita gunakan yang ini ya, yang pas foto 2 ini yang size-nya 61,9 KB. Misalkan kita contoh ya, kita ambil misalkan file yang 100 KB ke atas ini bisa kada diupload. Oke, ini ya, kita pilih dulu yang lebih dari 100 seperti apa. Kemudian kita klik simpan. Oh ya, bisa ya. Berarti mungkin untuk profile ini tidak masalah untuk profile, jadi mungkin nanti pas upload foto saja mungkin bermasalah. Oke, tapi jangan juga mungkin memilih file foto yang mungkin terlalu besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini setelah nanti Bapak Ibu dan calon peserta didik ngupload foto seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Jadi ada profil calon peserta didik baru, namanya, emailnya, nomor HP yang digunakan ya.
Berikutnya kita masuk ke dashboard, dashboard ini ya. Dashboard ini tadi, ini seperti ini. PPDB mandu user ini ya, masukkan ke sini. Jadi tampilannya, jadi bisa saja mungkin kembali Bapak Ibu mengklik kembali atau refresh atau alamatnya nanti diingat seperti ini, garis miring user ini. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan yang paling penting, yakni kita mulai mendaftar. Jadi mulai mendaftar, silahkan Bapak Ibu calon peserta didik di bagian data registrasi ini mengklik silahkan daftar. Ini kan ada tulisannya silahkan daftar ya, di bagian atau menu yang warna biru ini ada tulisan silahkan daftar, kita klik daftar. Nah ini di bagian sini proses ini memilih jalur ini hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi kalau salah, misalkan tidak memenuhi persyaratan, maka nanti Bapak Ibu calon peserta didik harus mengulang lagi dari awal, mulai dari pendaftaran akun baru, atau mungkin lapor ke panitia untuk bisa diedit ulang datanya, data awalnya. Oke, ini karena jalur pertama kita prestasi ya, kita pilih prestasi. Ingat syarat prestasi harus memiliki prestasi lomba atau hafalan Quran minimal 1 juz, dan itu bisa dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah yang dilegalisir. Jadi kami tidak meminta yang aslinya, yang surat keterangan asli itu nanti silahkan difotokopi dan dilegalisir oleh sekolah atau madrasahnya. Oke, kita lanjut ya, prestasi, kemudian kita klik berikutnya. Anda yakin Anda memilih jalur PR? PR ini maksudnya jalur prestasi ya. Oke, kita klik iya. Jalan. Nah, ini ada beberapa kolom isian yang harus Bapak Ibu atau calon peserta didik isi. Ya, saya jelaskan satu-satu. NSN. Nah, NSN ini menjadi vital dan penting karena berkaitan dengan dokumen yang nanti Bapak, Ibu, dan calon peserta didik siapkan. Karena menjadi salah satu persyaratan kami, yakni PIAN harus bisa memperlihatkan bukti cek atau verifikasi di situs Kemendikbud. Ini contoh situsnya sudah kami sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu calon peserta didik tinggal klik ini, nanti akan diarahkan ke ini. Nah, akan diarahkan ke pencarian NSN ya di halaman referensi data Kemendikbud. Jadi misalkan saya contohkan ya, ini kebetulan data anak saya, NSN-nya. Ini NSN-nya, kemudian nama ibu kandungnya. Nah, hanya saja mungkin ada sedikit masalah ya, karena kode CAPTCHA-nya ini kadang terlalu kecil, jadi kita perlu ekstra usaha lah untuk melihat kodenya seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini tidak keliru. 0 CG E F U. Kalau tidak keliru ya, nanti kalau keliru nanti ada pemberitahuan bahwa kode CAPTCHA-nya salah. Nah, muncul seperti ini. Jadi ini tadi yang ingin saya perlihatkan ke Bapak Ibu dan calon peserta didik, bahwa ini kan agak susah nih istilahnya mencari datanya, karena biasanya sih kendalanya di kode CAPTCHA ini ya. Kode CAPTCHA ini artinya harus hati-hati, tidak boleh salah, dan kadang kalau salah kita harus refresh lagi. Nah, seperti ini. Jadi jika sudah ketemu hasil pencarian NSN-nya dan sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki atau calon peserta didik miliki, jadi misalkan namanya tidak ada kekeliruan, tempat lahirnya tidak ada kekeliruan, tanggal lahir segala macam, ini seperti ini tampilannya, maka tampilan seperti ini nanti silahkan bisa di print out atau bisa di di screenshot ya. Jadi kalau di komputer itu ada fasilitasnya snipping tool untuk menangkap tampilan layar seperti ini. Nah, ini kemudian nanti disimpan. Dan ini yang nanti Bapak Ibu calon peserta didik harus perlihatkan ya, harus dicetak dan diperlihatkan di saat penyerahan berkas. Oke,
Saya anggap ini sudah clear yang NSN ini.